Dunia ini tak lebih dari sirkus besar, penuh dengan mulut yang mencibir, mata yang menghakimi, dan tangan yang terus menuntut. Di tengah hiruk-pikuk kebisingan ini, ada satu sikap yang dicap sebagai kelemahan. Padahal ia adalah senjata terakhir mereka yang belum gila. Ketidakpedulian. Di era yang serba terhubung ini, kita sering mendengar kata peduli sebagai sebuah kebajikan. Kita dituntut peduli pada setiap isu, setiap opini, setiap komentar, dan setiap ekspektasi. Kita diajarkan bahwa menjadi pribadi yang sensitif dan responsif adalah kunci untuk menjadi manusia yang baik. Namun, pernahkah kamu merasa lelah? Lelah karena setiap hari kamu harus berjuang melawan badai informasi, tuntutan sosial, dan suara-suara yang tak pernah henti di kepalamu. Selama ini, mungkinkah kita salah memahami salah satu kekuatan batin terbesar manusia? Mungkinkah ketidakpedulian bukannya kekurangan, justru merupakan kebijaksanaan? Bukan sikap dingin yang acuh tak acuh, melainkan benteng batin yang kokoh. Dalam video ini, kita akan mengungkap sisi lain dari ketidakpedulian. Kita akan melihatnya bukan sebagai bentuk penghindaran, melainkan sebagai sebuah seni hidup. Seni untuk tetap utuh, bebas, dan tenang di tengah hiruk-pikuk dunia. Ini adalah perjalanan untuk kembali ke diri kita yang sejati, dari dalam keluar. Mari kita bedakan dulu. Ketidakpedulian palsu adalah sikap defensif. Seseorang yang pura-pura tidak peduli karena takut terluka. Dia menutup diri, membangun dinding, dan mengisolasi diri dari dunia. Ini adalah bentuk ketidakpedulian yang rapuh, yang lahir dari kelemahan. Tapi ada ketidakpedulian yang sejati. Ini adalah kekuatan yang lahir dari dalam. Ini bukan tentang mematikan emosi, melainkan tentang memilih pertempuranmu dengan bijak. Ini adalah kemampuan untuk membedakan antara apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya kebisingan. Ketidakpedulian ini adalah sebuah perisai emosional yang kuat, yang melindungi kita dari hal-hal yang tidak relevan, sehingga kita bisa fokus pada apa yang benar-benar esensial. Bayangkan sebuah kapal layar yang kokoh. Dia tidak bisa mengendalikan badai di lautan, tapi dia bisa mengendalikan layarnya. Dia memilih arahnya meskipun ombak menerjang. Ketidakpedulian yang sejati itu seperti kemampuan untuk mengendalikan layar kita. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan respons kita terhadapnya. Kebebasan dan keaslian diri. Bayangkan hidup seperti Diogenes, filsuf Yunani yang tinggal di dalam tong, menolak harta dan pengakuan. Ketika Alexander Agung menawarkan apapun yang ia inginkan, Diogenes hanya berkata, "Minggir sedikit, kau menghalangi sinar matahari." Apa pelajarannya? Kebebasan sejati dimulai ketika kita berhenti mencari validasi dari luar. Di dunia yang memaksa kita untuk seragam, menjadi diri sendiri adalah tindakan paling revolusioner. Kita dibanjiri standar kecantikan, standar kesuksesan, dan standar kebahagiaan yang dibuat orang lain. Hasilnya, kita kehilangan diri kita yang autentik. Kita hidup untuk validasi, untuk pujian, untuk like di media sosial. Ketidakpedulian terhadap opini orang lain adalah gerbang menuju kebebasan sejati. Para filsuf seperti Diogenes dari Yunani atau Ralph Waldo Emerson mengajarkan kita untuk hidup tanpa beban pencitraan. Diogenes menolak kekayaan dan status sosial, memilih hidup sederhana dalam tong, hanya untuk membuktikan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada hal-hal eksternal. Sementara Emerson
mengajak kita untuk mempercayai intuisi kita sendiri dan menolak imitasi. Hidupmu adalah kanvasmu. Kenapa biarkan orang lain yang melukisnya? Ketidakpedulian membebaskan kita dari jerat itu, memungkinkan kita untuk hidup dan berkarya dengan jujur, tanpa manipulasi eksternal dan tanpa beban. Hidup kita menjadi seni otentik yang hanya kita yang bisa ciptakan. Ketahanan emosional. Hidup ini penuh badai, kecewa, patah hati, penolakan, kritik, semuanya adalah bagian tak terpisahkan. Jika kita terlalu peduli pada setiap ombak kecil, kita akan tenggelam. Ketidakpedulian yang sejati adalah jangkar yang membuat kita tetap kokoh. Ini bukan berarti kita tidak merasakan emosi. Kita tetap merasa marah, sedih, atau kecewa. Tapi emosi itu tidak lagi mengendalikan kita. Kita tidak membiarkan badai di luar merusak kedamaian di dalam. Filosof Stoik seperti Epictetus mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu pikiran dan tindakan kita, dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kontrol, yaitu peristiwa eksternal dan opini orang lain. Dengan ketidakpedulian ini, kita tidak lagi menjadi reaktif, tapi menjadi responsif. Kita tidak lagi bereaksi impulsif terhadap masalah, tapi meresponsnya dengan kebijaksanaan. Itu adalah ketahanan emosional yang paling tinggi. 3. Performa yang lebih baik. Pernahkah kamu merasa tertekan saat harus tampil di depan umum? Terlalu peduli pada hasil, pada penilaian orang lain, justru merusak performa kita. Pikiran kita terpecah, energi kita terkuras, dan yang keluar adalah ketegangan, bukan keaslian. Ketidakpedulian membebaskan kita dari tekanan berlebihan itu. Ini memungkinkan kita untuk fokus penuh pada prosesnya, pada momen yang ada di depan kita. Seorang pemain musik yang terlalu peduli pada tepuk tangan penonton akan kehilangan jiwanya dalam bermain. Tapi pemain yang peduli pada setiap nada yang ia mainkan justru akan menghasilkan musik yang tulus dan jujur, dan tepuk tangan akan datang dengan sendirinya. Ketidakpedulian terhadap hasil memungkinkan kita untuk memberikan yang terbaik dari diri kita tanpa beban. Kita tidak lagi berusaha untuk tampil sempurna, melainkan berusaha untuk menjadi tulus. Dan ironisnya, ketulusan itu seringkali justru yang membawa kita pada performa terbaik dan pengakuan yang sesungguhnya. 4. Kebahagiaan yang terjangkau. Kita hidup di era lebih baik, lebih banyak, lebih cepat. Kita diajarkan bahwa kebahagiaan adalah sebuah pencapaian harta, status, dan kekayaan. Kita berlari mengejar sesuatu yang terus-menerus menjauh. Namun, kebahagiaan sejati bukanlah dari memiliki banyak, melainkan dari menginginkan sedikit. Epicurus, filsuf Yunani, berkata, "Jika kau ingin kaya, jangan tambah hartamu, tapi kurangi keinginanmu." Kita hidup di era yang menjajah kebahagiaan dengan iklan, seolah kita butuh lebih banyak untuk bahagia. Padahal, kebahagiaan sejati ada dalam rasa cukup. Epicurus mengajarkan bahwa jalan menuju kebahagiaan adalah dengan mengurangi hasrat yang tidak perlu. Ini bukan tentang hidup miskin, tapi tentang menemukan kepuasan dalam hal-hal yang sederhana. Ketidakpedulian terhadap hasrat palsu, pada tren yang tak ada habisnya, dan pada tuntutan untuk terus-menerus memiliki lebih, membawa kita pada rasa cukup. Kita belajar menghargai momen-momen kecil yang damai, sebuah buku yang bagus, percakapan yang tulus, atau hanya sekadar menikmati heningnya malam. Kebahagiaan itu ada di dalam dan tidak perlu dikejar di luar sana. Keputusan yang jernih. Dalam kehidupan modern, kita dihadapkan pada ratusan keputusan setiap hari.
Keputusan-keputusan ini seringkali terdistorsi oleh emosi, tekanan sosial, atau bias pribadi. Kita membuat keputusan karena takut mengecewakan orang lain, bukan karena itu adalah hal yang benar. Ketidakpedulian yang sejati adalah kecerdasan emosional yang paling tinggi. Ia memberi kita ruang berharga antara stimulus dan respons. Ketika ada masalah, kita tidak langsung bereaksi. Kita berhenti sejenak, mengabaikan kebisingan dari luar dan dalam, dan mendengarkan suara kebijaksanaan kita sendiri. Hasilnya adalah keputusan yang adil, rasional, dan jujur. Keputusan yang tidak dibuat karena terpaksa, tapi karena kita yakin itu adalah langkah yang tepat. Dalam dunia yang penuh distraksi, kemampuan untuk membuat keputusan jernih tanpa dipengaruhi tekanan adalah kekuatan yang sangat langka dan berharga. Seperti kata Seneca, kehidupan yang tenang adalah kehidupan yang tak terpengaruh. Dengan ketidakpedulian yang tepat, kita bisa melihat lebih jernih, memutuskan lebih bijak. Seni hidup dari dalam keluar. Ketidakpedulian yang sejati bukanlah pengabaian, melainkan bentuk kehadiran yang utuh. Ini adalah tindakan sadar untuk kembali ke diri kita, di mana kita menjadi pusat gravitasi yang kokoh. Tidak lagi berputar-putar mengikuti tarikan dunia luar. Dalam dunia yang terus-menerus memaksa kita untuk mencari pengakuan, mengejar pencapaian, dan menuntut keseragaman, ketidakpedulian adalah sebuah jalan pulang. Jalan untuk kembali ke diri sendiri. Ini adalah seni hidup, sebuah filosofi yang mengajak kita untuk hidup dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi, lepaskan apa yang tidak penting, abaikan kebisingan yang tidak relevan, dan temukan kedamaian serta kekuatan yang sejati, yang selama ini sudah ada di dalam dirimu. Jadilah kapal yang kokoh, bukan daun yang terombang-ambing oleh arus. Jadilah dirimu yang paling otentik. Apakah kamu siap untuk menemukan ketidakpedulian yang sejati di dalam dirimu? Satu hal kecil bisa mengubah segalanya. Di besok beda, kita percaya bahwa langkah kecil hari ini bisa membawa hidupmu ke arah yang lebih baik esok. Karena hari ini tidak selamanya